Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Indri Nuraini pada rekam ruang 6. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang publik yang mempunyai wujud olahan akulturasi budaya. Pada rekam ruang 6 ini, saya mengambil objek Museum Tsunami Aceh yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kampung Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Museum Tsunami Aceh atau Rumah Aceh Escape Hill merupakan karya arsitek terkemuka di Indonesia, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil, sang arsitek, merancang museum untuk mengingatkan kita pada suasana tsunami yang juga syarat akan makna. Selain itu, Museum Tsunami Aceh dirancang sebagai monumen simbolis kepada bencana gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004, sekaligus pusat pendidikan dan tempat perlindungan darurat andai tsunami Aceh terjadi lagi. Museum yang dibangun pada tahun 2006 di atas lahan kurang lebih 10.000 meter persegi ini mengambil ide dasar Rumah Aceh, rumah tradisional orang Aceh yang merupakan rumah panggung. Bangunan museum ini terdiri dari 4 tingkat dengan hiasan dekorasi bernuansa Islam. Dari arah luar dapat terlihat bangunan ini berbentuk seperti kapal dengan sebuah mercusuar berdiri tegak di atasnya. Tampilan eksterior yang luar biasa yang mengekspresikan keberagaman budaya Aceh terlihat dari ornamen dekoratif unsur transparasi elemen kulit luar bangunan. Ornamen ini melambangkan tarian saman sebagai cerminan hablum minan nas, yaitu konsep hubungan antar manusia dalam Islam. Selain itu, bentuk gubahan massa yang imajinatif ditunjukkan pada bentuk garis lengkung tanpa adanya garis lurus yang terlihat jelas. Hal tersebut merupakan penggambaran tarian tradisional Aceh dan keadaan pergerakan air pada musibah tsunami pada 2004 silam. Bentuk gubahan massa yang dinamis ditunjukkan pada bentuk bangunan museum yang oval melengkung. Bentuk tersebut seolah-olah bergerak dan berputar seperti pusaran air. Material utama penyusun bangunan museum terdiri atas beton, baja, kaca, dan secondary skin. Material perkerasan beton dapat terlihat jelas pada keseluruhan eksterior dan interior bangunan. Secondary skin yang berupa motif dengan inspirasi dari kebudayaan Aceh yang terbuat dari material utama GRC. Material tersebut merupakan material yang tidak konvensional, terutama untuk bangunan museum. Lantai pertama museum merupakan ruang terbuka sebagaimana rumah tradisional Aceh. Pada lantai dasar museum ini menceritakan bagaimana tsunami terjadi melalui arsitektur yang didesain secara unik. Di tingkat akhir gedung Museum Tsunami Aceh difungsikan sebagai escape building atau penyelamatan diri ketika tsunami terjadi lagi di masa yang akan datang. Tingkat atap ini tidak dibuka untuk umum karena mengingat konsep keselamatan dan keamanan. Dari tingkat atap ini, hampir keseluruhan daerah kota Banda Aceh akan dapat terlihat dari atas gedung. Desain dan pembangunan Museum Aceh dengan konsep Rumah Aceh as Escape Building mempunyai beragam filosofi. Pada masing-masing ruangan memiliki filosofi tersendiri yang mendeskripsikan gambaran tentang tsunami sebagai memorial dari bencana besar yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam yang menelan ribuan korban jiwa. Filosofi dari desain Museum Aceh yaitu: yang pertama ada Space of Fear atau lorong tsunami. Akses awal lorong tsunami untuk pengunjung memasuki Museum Tsunami yang memiliki panjang 30 meter dan tinggi hingga 19-23 meter melambangkan tingginya gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam.
Air mengalir di kedua sisi dinding museum. Dengan suara gemuruh air dan cahaya yang remang-remang agak gelap, lembab, dan lorong yang sempit, mendeskripsikan perasaan rasa takut masyarakat Aceh pada saat tsunami terjadi, yaitu disebut Space of Fear. Yang kedua ada Space of Memory atau ruang kenangan. Setelah berjalan melewati lorong tsunami yang panjang 30 meter, pengunjung memasuki ruang kenangan atau Memorial Hall. Ruangan ini memiliki 26 monitor sebagai lambang dari kejadian tsunami yang melanda Aceh. Setiap monitor menampilkan gambar dan foto para korban dan lokasi bencana yang melanda Aceh. Ketika memasuki ruangan ini, pengunjung seolah-olah tengah berada di dalam laut, dilambangkan dengan dinding-dinding kaca yang menggambarkan luasnya dasar laut. Monitor-monitor yang ada di dalam ruangan dilambangkan sebagai bebatuan yang ada di dalam air, dan lampu-lampu remang yang ada di atap ruangan dilambangkan sebagai cahaya dari atas permukaan air yang masuk ke dasar laut. Yang ketiga yaitu Space of Sorrow atau ruang sumur doa. Melalui ruang kenangan atau Memorial Hall, pengunjung akan memasuki ruang sumur doa atau Chamber of Blessing. Ruangan berbentuk silinder dengan cahaya remang dan ketinggian 30 meter ini memiliki kurang lebih 2000 nama-nama korban tsunami yang tertera di setiap dindingnya. Ruangan ini difilosofikan sebagai kuburan massal tsunami, dan pengunjung yang memasuki ruangan ini dianjurkan untuk mendoakan para korban menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ruangan ini juga menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah yang dilambangkan dengan tulisan kaligrafi Allah yang tertera di atas cerobong dengan cahaya yang mengarah ke atas, dan lantunan ayat-ayat Al-Quran melambangkan bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Yang keempat yaitu Space of Confuse atau lorong cerobong. Setelah sumur doa, pengunjung akan melewati lorong cerobong atau rom cerobong menuju Jembatan Harapan. Lorong ini didesain dengan lantai yang berkelok dan tidak rata sebagai bentuk filosofi dari kebingungan dan keputusasaan masyarakat Aceh saat didera tsunami pada tahun 2004 silam. Kebingungan akan arah tujuan, kebingungan mencari sanak saudara yang hilang, dan kebingungan karena kehilangan harta dan benda. Maka filosofi lorong ini disebut Space of Confuse. Lorong gelap yang membawa pengunjung menuju cahaya alami melambangkan sebuah harapan bahwa masyarakat Aceh pada saat itu masih memiliki harapan dari adanya bantuan dunia untuk Aceh guna membantu memulihkan kondisi fisik dan psikologis masyarakat Aceh yang pada saat usai bencana mengalami trauma dan kehilangan yang besar. Dan yang terakhir ada Space of Hope atau Jembatan Harapan. Lorong cerobong membawa pengunjung ke arah Jembatan Harapan. Disebut Jembatan Harapan karena melalui jembatan ini pengunjung dapat melihat 54 bendera dari 54 negara yang ikut membantu Aceh pasca tsunami. Jumlah bendera sama dengan jumlah batu yang tersusun di pinggiran kolam. Di setiap bendera dan batu bertuliskan kata damai dengan bahasa dari masing-masing negara sebagai refleksi perdamaian Aceh dari peperangan dan konflik sebelum tsunami terjadi. Dunia melihat secara langsung kondisi Aceh, mendukung dan membantu perdamaian Aceh, serta turut andil dalam membangun atau merekonstruksi Aceh setelah bencana terjadi. Berdasarkan hasil pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penggabungan antara arsitektur modern dan arsitektur tradisional pada Museum Tsunami Aceh. Ciri khas rumah tradisional Aceh hanya diadaptasi sebagai konsep utama dari museum ini.
Sekian pembahasan kita pada rekam ruang kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.